Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Indra Lesmana dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi D4 Sekolah Vokasi dengan NIM digit terakhir 113. Di sini saya mau membuat tugas algoritma dan pemrograman ke-11 yaitu tentang fundamental C++5. Isi materi di sini ada 6. Satu yaitu konsep dasar OOP, 2 kelas dengan atribut dan konstruktor, 3 dengan metode kelas, 4 ada pembuatan objek dan akses metode atau atribut, 5 ada pisahkan kode file HPP dan CPP, 6 ada dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Konsep OOP Object Oriented Programming adalah pendekatan pemrograman yang memodelkan program sebagai kumpulan objek yang memiliki data dan perilaku. 4 pilar utama OOP meliputi encapsulation, yaitu menyembunyikan detail internal dan hanya menampilkan bagian penting melalui antarmuka. Inheritance, yaitu kemampuan suatu kelas untuk mewarisi sifat dan fungsi dari kelas lain, sehingga kode lebih efisien dan mudah dikembangkan. Polymorphism, yaitu kemampuan objek untuk memiliki bentuk atau perilaku berbeda, meskipun menggunakan interface atau metode yang sama, serta abstraction, yaitu penyederhanaan sistem kompleks dengan hanya menampilkan fitur penting tanpa memperlihatkan detail implementasi. Kelas atribut yaitu struktur dasar dalam OOP yang digunakan untuk mendefinisikan objek beserta data yang dimilikinya. Sebuah kelas berfungsi sebagai blueprint atau cetakan, sementara atribut adalah variabel yang menyimpan informasi atau karakteristik dari objek tersebut. Misalnya, kelas mahasiswa dapat memiliki atribut seperti nama, umur, dan NIM yang menggambarkan identitas setiap objek mahasiswa. Atribut inilah yang membedakan satu objek dengan objek lainnya, karena setiap objek memiliki nilai atribut yang berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama. Kelas konstruktor yaitu kelas yang memiliki fungsi khusus bernama konstruktor, yaitu metode yang otomatis dijalankan saat sebuah objek dibuat. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi nilai awal atribut atau melakukan proses persiapan lain sebelum objek siap digunakan. Misalnya, saat membuat objek dari kelas mahasiswa, konstruktor dapat langsung mengisi atribut seperti nama, NIM, dan jurusan tanpa harus menuliskannya satu persatu setelah objek dibuat. Metode kelas, fungsi yang berada di dalam sebuah kelas dan berfungsi untuk mendefinisikan perilaku atau aksi dari objek. Jika atribut menggambarkan data atau karakteristik objek, maka metode menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya, pada kelas mahasiswa, metode seperti tampilkan data atau update nama memungkinkan objek mahasiswa menampilkan informasi diri atau mengubah nilai atributnya. Pembuatan objek, proses membuat instance nyata dari sebuah kelas sehingga kelas yang sebelumnya hanya berupa cetakan dapat digunakan dalam program. Saat objek dibuat, program mengalokasikan memori untuk menyimpan atribut dan menjalankan konstruktor. Jika ada untuk memberi nilai awal, misalnya jika ada kelas mahasiswa, maka membuat objek seperti mahasiswa MHS Dava 20 berarti kita menciptakan mahasiswa nyata dengan atribut yang sudah terisi. Akses metode atau atribut yaitu cara untuk menggunakan data dan perilaku yang dimiliki oleh sebuah objek dalam program. Setelah objek dibuat, kita dapat mengakses atribut atau memanggil metode menggunakan operator titik, seperti objek atribut atau objek metode.
Misalnya, jika ada objek MHS1 dari kelas mahasiswa, kita bisa menampilkan namanya dengan MHS nama atau memanggil metode MHS tampilkan data. Akses ini tetap mengikuti aturan enkapsulasi, sehingga atribut atau metode yang bersifat privat tidak bisa diakses langsung dari luar kelas dan hanya dapat diakses melalui metode publik. Pisahkan kode file HPP. Praktik umum dalam C++ untuk memisahkan deklarasi dari implementasi agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. File HPP atau header berisi deklarasi kelas, atribut, metode, dan prototipe fungsi tanpa detail isi kodenya. Dengan memisahkan deklarasi ke file header, kita memberi struktur yang jelas. Bagian yang mendefinisikan bentuk dan antarmuka kelas ditempatkan di HPP. Pisahkan kode file CPP, berarti menempatkan seluruh implementasi fungsi atau metode sebuah kelas ke dalam file terpisah dari deklarasinya. Jika file HPP berisi struktur dan deklarasi kelas, maka file CPP berisi kode nyata yang menjalankan logika dari setiap metode tersebut. Misalnya, definisi fungsi tampilkan data yang hanya dideklarasikan di HPP akan dituliskan lengkap di CPP menggunakan penulisan seperti class name tampilkan data. Pemisahan ini membuat program lebih bersih, terorganisir, dan mudah dirawat karena perubahan logika cukup dilakukan di file. Dasar inheritance kelas induk. Konsep pewarisan dalam OOP di mana sebuah kelas induk atau base class menyediakan atribut dan metode yang dapat digunakan kembali oleh kelas anak. Deriv kelas induk berfungsi sebagai fondasi yang menyimpan perilaku atau data umum, sehingga kelas anak tidak perlu menuliskan ulang kode yang sama. Misalnya, kelas induk hewan dapat memiliki atribut nama dan metode bergerak. Lalu, kelas anak seperti kucing atau burung secara otomatis mewarisi keduanya. Dasar inheritance turunan. Kemampuan sebuah kelas anak deriv class untuk mewarisi semua atribut dan metode dari kelas induk sehingga kelas turunan dapat langsung menggunakan fitur yang sudah ada tanpa menulis ulang. Kelas turunan dapat menambahkan atribut atau metode baru yang lebih spesifik sesuai kebutuhan, bahkan bisa mengoverride metode dari kelas induk untuk memberikan perilaku berbeda. Contohnya, kelas turunan kucing mewarisi sifat umum dari kelas induk hewan, namun dapat menambahkan metode khusus seperti mengeong. Kesimpulannya, dasar penting dalam pemrograman berorientasi objek, mulai dari konsep OOP, class, atribut, konstruktor, metode, hingga pembuatan dan penggunaan objek. Pemisahan kode ke dalam file HPP dan CPP membantu menjaga struktur program tetap rapi dan mudah dikelola. Sementara itu, konsep inheritance baik pada kelas induk maupun turunan memperkuat efisiensi dan fleksibilitas dengan memungkinkan pewarisan sifat serta perilaku. Dengan memahami semua bagian ini, pengembangan program menjadi lebih teratur, mudah diperluas, dan mencerminkan praktik pemrograman yang profesional. Sekian PPT yang saya jelaskan. Sekarang kita lanjut ke dalam programnya. Ini di sini kita main CPP close include. Pagar di sini kita mengetik include iOS string pushing namespace standard
kot jumlah data komsin dengan n titik ini float nilai koma total 0 titik for dengan int dengan 1 coba dengan n titik i plus kurang maka koits dengan nilai ke Yang 10 bro balik bro. dua dengan si kot nilai total plus dengan nilai kot rata-rata ini masih di sini total atau sama dengan plus nah kita warna di sini made ebook sound and terminal bahasa C++ jumlah data 4 nilai kedua 4 5 6 425 ini berhasil total n 4 nilai sockets
Banyak include using namespace standard ganti main membuka tutup for in sama dengan satu titik plus plus for yang j sama dengan tutup e dengan y plus plus untuk code coding code i titik muka atas misalnya titik 10 t t titik codes lagi n dan satu titik juga udah. Coba kita run starting with my next planning show error no problem with active CP build kita run lagi error segmen 1 pass it kita coba lagi di sini finish sukses sudah berhasil. Ini 10 2 4 6 8 10 kita cek di sini berhasil 2,5 receive express units 6 8 bahasa C++ select file folder shell plus k shell plus 0 dan 10 dan x C++ ini kalkulator CPP
Lanjut, sekarang branding opsi always error, coba clear terminal, kita coba lagi. Kita run scrolling masih error, clear terminal lagi, coba lagi. Ini masih error ya. Terminal error satu, close it, console, kita terminal dong, cara shift muncul nah, power keluar plus terminal plus di sini. Coba kita run program. Suka nggak pertama sini kita nyoba masukkan angka pertama, kita coba angka berapa ya, 10, masukkan angka kedua 9. Nah, sini program kita sudah berhasil, sudah lancar. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.